yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta.
Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, marilah kita beribadah kepada Tuhan, Sang Terang Baka yang berkenan menyuluh siapapun dengan terang cahayanya. Terang bintang fajar berseri, cerminan surga memberi karunia kebenaran. Ya anak Daud rajaku, engkau pengantin umatmu, hatiku kau besarkan. Maha murah dan mulia kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan. Engkaulah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja-gereja merayakan Minggu Epifani. Epifani berasal dari kata Yunani epifania, artinya manifestasi, penampakan yang jelas. Jadi dalam Minggu Epifani ini kita merayakan mengingat penampakan Tuhan. Yang dimaksud dengan penampakan Tuhan di sini adalah kelahiran Kristus yang dinyatakan kepada seluruh bangsa yang diwakili oleh para Majus. Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan membuat dirinya sendiri ditemukan oleh bangsa-bangsa. Tuhan mengundang semua bangsa yang berada di dalam kegelapan untuk melihat dan mengalami terang itu, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terang itu memberi pengharapan baru bagi dunia yang telah kehilangan pengharapan. Kita adalah bagian dari umat manusia yang berada dalam kegelapan itu, dan dalam anugerahnya telah diperkenankan untuk mengalami dan merasakan terang itu. Melalui tema Sang Terang Memberi Pengharapan Baru, kita bukan saja diingatkan oleh anugerah keselamatan yang telah kita terima, tetapi sekaligus mengandung panggilan bahkan perintah untuk mewartakannya kepada dunia. Sehingga semua orang mengalami dan merasakannya. Semua orang tetap berpengharapan, bahkan ketika seolah tak ada harapan. Apakah panggilan dan perintah itu sudah kita emban dengan penuh tanggung jawab? Mari sejenak kita merenungkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Olehnya, kami memiliki keberanian untuk menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Sebab kami percaya Engkau akan menolong kami, membebaskan kami dari apapun yang menghimpit kehidupan kami, yang membuat kami kehilangan kegembiraan dan damai sejahtera. Pada saat yang sama, kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh mengemban panggilan dan perintah-Mu untuk memberitakan dan mempersaksikan keselamatan itu, sehingga banyak orang yang gagal mengalami dan merasakan kegembiraan serta damai sejahtera, bahkan yang kehilangan pengharapan. Ya Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon. Ampunilah kami atas segala dosa dan kegagalan kami, mengemban panggilan dan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana ditulis Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 12. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. O Yesus Kristus Rambaka, dunia gelap sinarilah, tuntun yang susah dan lesu, masuk ke kandang dombamu. Yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah, halau godaan penyembuh dengan terang cahayamu. Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya, hingga padanya kau beri damai sorgawi tak terhenti. Silakan duduk saudara sekalian. Selesai, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami sudah menyiapkan diri kami untuk disapa oleh firman Tuhan hari ini. Berkati kesiapan kami ya Tuhan, agar setiap bagian firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama pada hari ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehadiran kami dalam kehidupan ini membawa terang Tuhan, membawa pengharapan bagi orang-orang yang ada sekitar kami. Kami menjadi terang dunia bagi sesama kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan-jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan
akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ia teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberikan kesejahteraan, ia jaga daerahmu agar tetap aman. Ia menganyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai angin. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Ia memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel. Tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua dari surat Efesus 1 ayat ketiga sampai ayat yang ke-14.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selesai, mari kita siapkan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Mari kita bagi berdiri, saudara sekalian. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan bagi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Berbagilah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Natal dan selamat tahun baru tahun 2021. Saudara sekalian, tahun 2020 sudah kita lewati. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi kita semua. Pandemi COVID-19 telah membuat suasana kehidupan kita berubah dengan cepat. Suatu perubahan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya, apa yang harus kita jalani ketika pandemi itu. Kita menjalani sebuah adaptasi kebiasaan baru yang tidak selalu mudah kita jalani, saudara sekalian. Dan sekarang kita memasuki tahun 2021. Bagaimana perasaan saudara memasuki tahun yang baru ini, saudara sekalian? Apakah lebih diwarnai oleh perasaan cemas, khawatir, gelisah, dan perasaan tak menentu? Ataukah kita memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita, dan karena itu saudara dan saya tetap berpengharapan dalam hidup. Saudara sekalian, Franklin Roosevelt dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Amerika pada tanggal 4 Maret 1933 mengatakan, satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Pernyataan inilah sebuah seruan kepada bangsanya, yaitu bangsa Amerika saat itu, agar tidak gentar memasuki hari esok, walaupun saat itu bangsa Amerika sedang diliputi krisis ekonomi dan politik yang sangat besar. Pernyataan bahwa satu-satunya yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri adalah sebuah seruan yang mengajak untuk tetap hidup yang berpengharapan. Seruan ini menurut saya, saudara sekalian, masih sangat relevan untuk kita saat ini ketika kita memasuki tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun yang baru ini. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Kita juga tidak tahu bagaimana situasi sosial, politik, ekonomi bangsa kita di tahun yang baru ini. Perasaan takut dalam diri manusia memang tidak dapat dihilangkan, saudara sekalian. Ini adalah perasaan yang wajar terjadi, dirasakan oleh banyak orang ketika kita menghadapi ketidakpastian akan hari esok. Perasaan ini tidak perlu disangka, saudara sekalian. Ini memang satu bagian hidup yang pasti ada dalam diri kita. Dan saudara sekalian, lawan dari hidup yang berpengharapan bukanlah tanpa harapan, melainkan hidup dalam ketakutan. Lawan dari hidup yang berpengharapan bukanlah hidup tanpa harapan, melainkan hidup dalam ketakutan. Sebab itu, saudara sekalian, yang perlu kita lakukan ialah bagaimana kita mengendalikan rasa takut yang ada dalam diri kita dengan hidup berpengharapan kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu mengendalikan rasa takut? Karena rasa takut dalam kehidupan kita akan menimbulkan berbagai macam akibat. Yang pertama, saudara sekalian, rasa takut atau hidup yang dikendalikan oleh rasa takut, kita akan kehilangan rasa damai. Kita akan hidup dalam kegelisahan. Orang yang dikuasai rasa takut akan hilang rasa damai dalam hidupnya. Dia hidup dalam kegelisahan. Yang kedua, ketakutan akan menimbulkan keraguan kehadiran Allah dalam hidup kita. Orang yang selalu dalam kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan, dia akan meragukan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Rasa takut yang ketiga akan membuat kita tidak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat dan menyelesaikan masalah. Orang yang dikuasai rasa takut yang berlebihan, yang tak mampu dikendalikan olehnya, dia akan menjadi pribadi yang tidak dapat berpikir dengan jernih dan melihat persoalan dan menyelesaikannya dengan baik. Dan orang yang dikuasai rasa takut akan menjadi pribadi yang patah semangat menghadapi tantangan hidup. Saudara sekalian, rasa takut akan menggeser fokus hidup kita dari percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan menjadi fokus pada ketakutan yang melemahkan bahkan menghilangkan
semangat kehidupan kita. Saudara sekalian, di dalam hidup ini sebenarnya, saudara sekalian, dalam hidup ini sebenarnya tidak ada situasi tanpa harapan. Yang ada adalah mereka yang kehilangan harapan dalam kehidupan mereka. Tidak ada situasi tanpa harapan. Yang ada adalah mereka yang kehilangan harapan dalam kehidupan mereka. Dan jika kita kehilangan harapan, maka kita kehilangan hidup kita. Di dalam Kristus Yesus sebagai umat pilihannya, kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran atau ketakutan dalam menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Melainkan kita hidup dalam pengharapan. Mengapa sosial kita tidak perlu takut? Tidak perlu cemas yang berlebihan menghadapi hari esok yang belum pasti. Sementara kita sendiri juga memiliki keterbatasan. Dari bacaan kita, saudara, ada dua hal penting. Mengapa kita harus hidup dalam pengharapan? Yang pertama, saudara sekalian, karena Yesus adalah Allah yang hadir dalam kehidupan manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara sekalian, dari teks ini saudara sekalian kita dapat melihat bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan hadir dalam kehidupan manusia. Ini memperlihatkan betapa besarnya kasih dan kepedulian Allah kepada kita. Allah yang kita kenal dalam diri Kristus adalah Allah yang peduli pada kehidupan manusia. Yesus yang hadir sebagai manusia memahami berbagai pergumulan manusia, pergumulan saya dan saudara, dan bagaimana gelapnya kehidupan manusia yang membutuhkan cahaya terang yang dapat memberi pengharapan kepada mereka yang ada dalam kegelapan karena berbagai macam pergumulan hidup yang mereka alami. Karena itu saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini sebenarnya kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita berjalan ditanami Allah. Ditanami Allah yang tahu betul dan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Jika kita beriman kepada Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia yang hadir di tengah kehidupan kita, kita beriman kepada Kristus yang mengerti betul apa yang menjadi pergumulan kita, maka apakah tepat jika saya dan saudara hidup yang dikuasai oleh ketakutan? Tentunya tidak, saudara sekalian. Sebaliknya, kita justru harus hidup dalam semangat yang teguh dan tetap berpengharapan karena Kristus hadir dalam hidup kita. Ia ada bersama kita, menolong kita. Dia memahami betul apa yang sedang kita gumuli bersama-sama. Saudara sekalian, kita harus yakin bahwa cara Tuhan menolong kita di masa sekarang belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa lalu. Dan cara Tuhan menolong kita di masa depan, di hari esok, bulan depan, dan tahun ini saudara sekalian, belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong kita di masa lalu dan hari ini. Tuhan yang kita imani dalam Kristus Yesus itu adalah Tuhan yang selalu tahu cara yang tepat untuk menolong kita. Asalkan kita percaya dan hidup dalam pengharapan kepadanya, mengimani bahwa kita tidak berjalan sendiri, bergumul sendiri, tapi kita hidup bersama Allah yang menjadi manusia, hadir dalam kehidupan manusia. Yang kedua, saudara sekalian, Yesus adalah sang terang dan hidup yang membawa kehidupan bagi manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima, saudara sekalian, juga ditekankan bahwa di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, sebagai terang dan hidup, Kristus tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Bahkan di dalam diri Yesus ada sumber kehidupan yang penuh, yaitu kehidupan yang mampu mengatasi pergumulan hidup kita. Kristus sebagai terang
akan memampukan kita, saya dan saudara, mengalahkan kegelapan yang sedang kita hadapi. Bahwa senantiasa ada sinar harapan baru di dalam perjalanan kehidupan yang akan kita jalani bersama Sang Kristus, Sang Terang itu. Segelap apapun perjalanan hidup yang mungkin kita jalani di hari ini, di hari esok, saudara sekalian, jika kita menjalaninya bersama Kristus, Sang Terang dan kehidupan, maka kita tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Kita dapat menerangi kegelapan, yaitu pergumulan hidup kita, sehingga kita mampu melihat persoalan kita dengan jelas, dengan jernih, dan dimampukan oleh Tuhan mendapatkan solusi-solusi yang tepat dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena kita menempatkan hidup kita pada Allah yang adalah terang dan kehidupan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus yang kita imani adalah Allah yang hadir dalam kehidupan manusia dan Sang Terang yang membawa kehidupan, maka sikap iman yang seperti apa yang harus kita perlihatkan dalam keseharian kita agar kita mempunyai hidup yang berpengharapan? Ada berapa hal yang perlu kita perlihatkan. Yang pertama, saudara, ialah alihkan pandangan kita dari masalah atau ketakutan kepada Kristus, Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Orang yang fokus pada masalah bagaikan orang yang melihat satu titik di kertas putih, saudara sekalian. Satu titik di kertas putih dengan kaca pembesar. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi wah luar biasa besarnya. Mereka yang fokus pada masalah tidak akan mampu melihat masalah dengan jernih dan tidak akan mampu menemukan solusi yang tepat dari masalahnya. Oleh sebab itu, saudara, dalam doa saudara, alihkan pandangan saudara dari masalah kepada Tuhan yang adalah terang dan kehidupan itu. Fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Di dalam firman Tuhan, memang dikatakan bahwa iman kepada Tuhan yang sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung masalah. Tetapi saudara sekalian, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran yang kita ciptakan dalam kehidupan ini, kita sedang menciptakan gunung-gunung masalah yang menghambat langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, fokuslah kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan mampu mengatasi setiap pergumulan yang membuat kita kadang takut menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, saudara sekalian, kita berserah tetapi tidak menyerah. Berserah tetapi tidak menyerah. Agar kita tetap percaya kepada Tuhan dalam pergumulan hidup dan tetap hidup yang berpengharapan, maka kita perlu mempunyai sikap berserah tetapi tidak menyerah. Berserah bukanlah sikap menyerah, saudara sekalian. Di dalam berserah kita mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, kita punya keterbatasan, kita punya ketakutan dalam hidup ini. Tetapi kita percaya pada kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berserah agar Tuhan memampukan menolong kita menjalani kehidupan kita. Tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap melayani, tetapi tidak menyerah dengan segala permasalahan yang dalam kehidupan kita. Kadang saudara kita merasa bahwa dalam kehidupan ini kita seperti sedang berjalan dalam lorong yang gelap. Kita mungkin merasa memikul beban yang begitu berat dalam hidup ini. Kita seperti sedang menghadapi badai kehidupan yang dahsyat. Kita tidak tahu kapan bisa melihat sinar terang kehidupan kita itu, saudara sekalian. Di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketika kita merasa bahwa jalan hidup kita begitu gelap, saudara sekalian, letakkanlah tangan kita di tangan Tuhan. Ketika kita bersama Tuhan dalam iman, berjalan bersama Tuhan yang adalah sumber terang kehidupan itu, kegelapan yang paling gelap sekalipun akan dapat kita hadapi dan kita akan menemukan sinar terang bagi kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan menopang kita, menuntun kita, memampukan kita melewati lorong yang gelap dan melihat cahaya terang. Hidup yang berpengharapan akan membuat seseorang berupaya menemukan jalan
untuk mewujudkan kemungkinan baru untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, saudara sekalian, kita menjadi terang bagi kehidupan bersama. Beriman kepada Kristus tidak saja mengimani bahwa Kristus adalah sang terang, tetapi juga merayakan kesadaran diri sebagai terang bagi orang lain. Beriman kepada Kristus yang adalah terang hidup, berarti juga kita harus merayakan kesadaran diri kita, memperlihatkan diri kita sebagai terang bagi orang lain. Apa yang diceritakan dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14 menolong kita untuk melihat kesukacitaan bangsa Israel karena hidup berpengharapan dan mengalahkan kegelapan mereka di dalam pembuangan. Di dalam suasana gelap pembuangan mereka melihat pengharapan. Tuhan memberi terang bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Dan inilah yang mereka rayakan dan mereka nyatakan kepada orang lain, kepada bangsa yang lain. Atau dalam surat Efesus pasal 1 ayat 12, Paulus berkata, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Kita yang hidup dalam pengharapan kepada Kristus dipanggil untuk menjadi pujian bagi kemuliaan nama Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita perlihatkan sebuah sikap hidup yang tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi hidup yang berpengharapan. Kesulitan pasti ada, masalah pasti nyata. Tetapi di dalam kehidupan itu kita perlihatkan bagaimana kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang teguh, pribadi-pribadi yang berpengharapan menghadapi masa depan karena Kristus adalah sumber terang kehidupan kita. Kita perlu menunjukkan kepada mereka yang ada sekitar kita hidup yang berpengharapan itu, sehingga mereka juga dapat melihat terang kehidupan kita yang bersumber dari iman kita kepada Kristus. Saudara sekalian, pancarkan terang hidup saudara. Dunia atau mereka yang di sekitar kita membutuhkan terang kehidupan agar mereka juga mempunyai pengharapan dalam perjalanan hidup yang mereka jalani. Saudara sekalian, tahun baru hendaknya menjadi langkah awal yang baik bagi kita untuk memulai kehidupan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Langkah awal menata kehidupan bersama dengan Kristus, sang terang pembawa kehidupan. Tuhan yang telah memimpin kita mengakhiri tahun 2020 dengan segala suka duka, keberhasilan, kegagalan, tantangan dan harapan yang telah kita hadapi dan lewati, maka Kristus juga akan menyertai dan memampukan kita dengan tangan yang penuh kuasa untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Kita sebagai umat pilihan Allah tidak akan dan tidak boleh kalah oleh kegelapan hidup yang sedang ataupun mungkin kita hadapi. Sebab Kristus sang terang bersama dengan kita. Di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kita memasuki tahun 2021 ini dengan hidup yang berpengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita.
Di dalam doa syafaat kami hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dan mampukan bangsa kami di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati segala upaya yang lakukan untuk menemukan vaksin yang tepat untuk dapat menghambat penyebaran pandemi COVID ini. Tuhan berkati setiap tenaga medis, dokter ataupun perawat, dan juga berkati setiap rumah sakit yang menangani sesama kami, saudara kami yang terpapar virus COVID ini. Bapa Surgawi, berkati juga situasi sosial, politik, ekonomi bangsa kami di tahun yang baru ini. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami semakin pulih, semakin menunjukkan tingkat pertumbuhan yang semakin baik. Dan kehidupan bangsa kami juga semakin memperlihatkan situasi politik yang semakin kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesatuan kami sebagai bangsa Indonesia. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi anggota keluarga kami, saudara kami, teman kami, sahabat kami yang hari ini dalam keadaan kurang sehat, yang bergumul karena masalah pekerjaan, bergumul karena masalah komunikasi dalam keluarga, dan juga anak-anak ataupun yang harus mengikuti proses belajar jarak jauh karena situasi yang memaksa seperti sekarang ini. Bila Tuhan mereka dapat belajar dengan efektif dan dapat memahami yang disampaikan dengan baik. Bapa berkati setiap pribadi yang bergumul agar mereka dapat melihat terang Tuhan. Mereka tidak dikuasai terus-menerus oleh masalah kehidupan mereka, dikuasai kegelapan mereka, tapi mereka boleh melihat terang dari Tuhan. Mereka boleh berserah kepada Tuhan tetapi tidak menyerah dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa Allah yang hadir dalam kehidupan kami, Allah yang menjadi manusia karena peduli kepada manusia, adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik, memberikan pertolongan, memberikan kehadiran yang sangat diperlukan dalam kehidupan setiap pribadi. Dan Bapa Surga, biarlah kami semua menjadi pribadi-pribadi yang hidup berpengharapan dalam Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah komitmen yang baru, tekad yang baru untuk berserah kepada Tuhan, terus berkarya, terus melayani dengan sukacita, karena kami beriman kepada Kristus yang adalah terang dan hidup. Di akhir doa syafaat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja masing-masing, atau persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang
Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kuasa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, terima kasih atas semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang tak pernah putus, sehingga kami tak dikuasai oleh kekhawatiran tentang apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini, Tuhan. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar, sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepadamu di tengah kesulitan hidup yang sedang merundung kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, dunia memerlukan warta yang memberi kegembiraan, yang mendatangkan damai sejahtera, yang memperkokoh pengharapan. Semua itu tersedia secara sempurna dalam cerita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menuturkannya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu,
Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, maka terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.